Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita masuk di bab 4, ilmu rezeki ya. Ilmu rezeki bab 4, dia punya tema tawadu. Jadi selalu kita ulangi bahwa rezeki akan terbuka, semua pintu rezeki akan terbuka ketika hati kita bahagia, ketika hati kita senang. Nah, salah satu di antara poin daripada ilmu rezeki, kan ada 7 poinnya ini. Nah, ini yang bab yang keempat, ini poin yang keempat. Salah satu poin untuk supaya hati itu stabil kebahagiaannya adalah tawadu. Kenapa? Karena orang yang tidak tawadu atau orang yang sombong itu orang yang tidak bahagia. Itu orang yang menutup dia punya pintu rezeki. Dia tutup dia punya pintu rezeki jika dia sombong. Bagaimana ciri-ciri orang sombong? Ciri-ciri orang sombong itu di antaranya ya, di antara ciri-ciri orang sombong atau lawan kata dari tawadu, ketika dia dihinakan, ya, ketika dia dihinakan atau ketika dia tidak dihargai atau tidak dihormati, bisa dikatakan dihinakan oleh teman, dihinakan oleh orang lain selain dirinya. Dia dihinakan oleh orang lain selain dirinya. Entah itu diejek, entah itu direndahkan, entah itu dihina, entah itu difitnah, entah itu ditipu, entah itu tidak dihargai dan lain sebagainya. Kemudian dia ada perasaan marah, atau ada perasaan kecewa, atau ada perasaan tidak menerima. Itu tanda belum tawadu. Itu tanda hati Anda itu masih sombong. Dan itulah yang menyebabkan pintu rezeki Anda tertutup. Jadi untuk membuka pintu rezeki seluas-luasnya, terima saja dihina orang. Terima saja difitnah orang. Terima saja digara-gara, diejek orang, terima. Maksudnya bahagia. Maksudnya jangan ditanggapi. Karena itu perbuatan orang-orang bodoh. Dalam Al-Quran, dalilnya dalam Al-Quran, bahwa ibadur Rahman, hamba Allah yang bisa dikatakan wali. Ini tawadu, ini ilmunya wali. Hamba Allah, kekasih Allah, para wali Allah, atau orang-orang soleh daripada hamba-hamba Allah, ciri-ciri mereka bagaimana? Ciri-cirinya idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau mereka digara-gara orang, diejek-ejek orang, dihinakan orang dan lain sebagainya, qalu salama. Jawabannya mereka tidak ditanggapi. Salama itu bukan berarti kita diejek-ejek kan? Bla bla bla. Habis itu kita bilang salama. Bukan begitu maksud arti dari salama di dalam Al-Qur'an ini. Maksudnya itu salama di situ menerima. Hatinya terima diejek gitu. Karena sifat orang wali itu dia harus merasa hina. Itu sifat. Jadi ini kita belajar tasawuf ini. Ini ilmu rezeki, ini ilmu tasawuf. Selama kita tidak pelajari ini, selama itu rezeki kita tertutup. Lihat para wali. Ada wali miskin. Dia yang ingin miskin. Kalau dia mau, bisa. Kenapa? Karena sifat-sifat orang sukses itu ada sama para wali. Ada sama mereka, sifat-sifat orang sukses. Mental orang kaya itu ada sama mereka. Mental orang kaya. Ada sama mereka, sama para wali. Jadi mereka hebat. Itulah yang membuat pintu rezeki mereka itu tidak ada yang tertutup. Satu pun, tidak ada yang tertutup. Karena di antara sifat mereka tawadu. Dan seorang manusia atau seorang hamba atau orang muslim tidak akan dia menjadi kekasih Allah kecuali dia harus tawadu. Tawadu itu
ketika diejek orang tidak marah. Kenapa? Karena dia merasa harga dirinya memang tidak ada. Kan biasa kita dengar, ini orang ini dia hinakan saya punya harga diri. Jangan, saya punya harga diri dong. Saya tidak mau dihinakan begini, saya punya harga diri. Iya, enggak apa-apa kita bilang begitu. Tapi hati jangan. Kalau mulut berkata begitu boleh, hati jangan. Karena ketika kita merasa punya harga diri, berarti kita belum tawadu. Sementara di antara pintu ilmu rezeki harus tawadu. Ketika kita merasa ada harga diri, ketika kita diejek orang masih marah, itu berarti kita masih merasa memiliki harga diri. Paham kan? Masih merasa memiliki harga diri, belum merasa hina. Kalau tawadu itu merasa hina dina, hatta diejek orang, hatta difitnah orang, hatta di apa orang, dia salam, dia terima itu barang. Dia terima. Inilah yang dinamakan orang bahagia. Kalau orang dihina orang tapi dalam hati itu, mungkin wajar tidak, ya kan? Dihina orang apa? Dalam hati itu, aduh saya mau nanti ini orang ini kurang ngajar. Dia hina saya punya harga diri. Dia hilangkan saya punya harga, dia injak-injak saya punya harga diri. Ngomong begitu di hati, itu tanda Anda tidak bahagia. Sementara rezeki tidak akan hinggap pada orang yang tidak bahagia. Gitu. Jadi kalau mau kaya, Ustadz saya mau kaya, Anda harus tegakkan salah satu daripada pintu rezeki, yaitu tawadu. Anda harus hilang harga diri. Harus begitu. Nah, hilang harga diri nanti ini ada tempatnya nanti. Insya Allah berikutnya nanti kita jelaskan. Ada tempat-tempatnya di mana kita itu tidak boleh juga, sudah saya hina. Tidak boleh juga begitu kita. Dipanggil teman. Akhirnya nanti kau punya sifat tawadumu tasalah. Tasalahnya bagaimana? Kau dimanfaatkan teman. Disuruh-suruh teman, dianu teman, ditelepon, boleh kemari, siap datang ke sana. Kecuali ente punya guru, baru boleh ente begitu. Kau punya guru boleh. Tapi kalau teman ini baru kau dipanggil ke sana, siap ke sana ini siap. Akhirnya kau tinggalkan kewajibanmu ini, malah berkhidmat sama. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi memang ada tempat-tempatnya nanti. Itulah perlu kita diskusi. Adapun video ini hanya sebagai matan saja, hanya sebagai pencerahan saja. Memang kalau mau ini kita mesti diskusi, mesti bertanya terus kita. Mesti bertanya, bagaimana kalau begini? Mesti bertanya. Bagaimana sikap saya kalau dengan kondisi seperti ini? Mesti bertanya. Seperti itu. Dan tentulah kita tidak bisa tawadu kalau kita tidak menerima hinaan atau ejekan orang. Ya, atau hal-hal buruk yang kita tidak inginkan. Selama kita tidak terima, maka selama itu kita tidak bahagia. Selama itu kita bukan orang tawadu di sisi Allah. Bukan orang yang rendah diri di sisi Allah. Orang yang sombong. Di sisi Allah kita orang yang sombong. Kalau kita tidak bisa menerima hal semua ini. Hal-hal buruk semua ini. Ya kan? Hal-hal buruk yang terjadi sama kita. Diejek orang. Entah itu hal-hal buruk itu ada sangkut pautnya dengan manusia. Atau tiada sangkut pautnya dengan manusia. Misalnya tiba-tiba terbakar rumah, misalnya tiba-tiba kita kecelakaan sendiri begitu, tiada yang tabrak apa, harus kita terima. Kalau kita tidak terima, berarti kita tidak tawadu sama Allah. Kalau kita tidak terima takdir Allah. Dan cara menerimanya itu adalah kembali lagi ke poin pertama, syukur kita. Alhamdulillah saja. Kita nikmati, kita bukan dinikmati, bersabar ya. Itu poin kedua lagi itu, sabar. Semua ini satu paket mereka ini. Sabar. Jatuh dari motor atau kecelakaan apapun itu, ditipu orang, uang hilang dan lain sebagainya. Dihinakan istri, dihinakan orang lain. Caranya bilang begini, ini boleh digarisbawahi atau boleh dicatat. Caranya bilang begini, terima kasih ya Allah, saya dihadapkan dengan hal buruk ini.
dan saya terima hal buruk ini. Terima kasih ya Allah. Kenapa kita mesti bilang begitu? Kenapa mesti kita bilang begitu? Karena ketika kita bilang begitu, setelah itu akan ada kebaikan, akan ada hikmah setelah itu. Tanpa kita ucapkan begitu, tidak akan ada hikmah. Dan di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang ayat itu. Setelah kesusahan ada kemudahan. Setelah kesusahan ada Kenapa Allah ulang 2 kali? Karena hikmah yang terjadi setelah kesusahan itu 2 kali lipat daripada apa yang kita dapat. Kita tersiksa kita 50%. Hikmah setelah itu 100%. Tapi dengan syarat kau terima itu. Kalau kau tidak terima, contoh, ketika terjadi diejek orang, ya kan? Diejek orang, dihina orang, atau terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang buruk, habis itu mulut kita mengeluh, bla 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 bla, mulut kita mengeluh, maka itu tanda Anda tidak tawadu. Dan itu tanda Anda tidak menerima takdir Allah. Dan itu tanda hikmah tidak akan ada sama kita. Kita akan tertutup. Dan rezeki akan seret, rezeki akan sulit. Jadi caranya ketika terjadi sesuatu hal buruk, bilang saja alhamdulillah. Kita harus mampu melihat setelah ini akan ada kebaikan. Karena kebaikan itu kadang tidak muncul satu kali. Harus dia ada kesusahan dulu baru muncul kebaikan. Dan itu sudah sunnatullah, di mana-mana begitu. Tidak ada langsung sukses atau langsung, selalu ada dulu duri-duri di situ. Nah, itu tanda kalau kita sudah dapat duri. Ya kan, ini saya baru tertipu 300.000. Bisa dibilang tertipu lah. Saya tidak usah ceritakan bagaimana kondisinya ya. Yang jelas saya tertipu 300.000. Dan orang yang berada di dekat saya pada saat itu marah. Ustadz, kenapa tidak dianu? Saya santai aja. Kenapa? Karena saya tahu setelah itu akan ada kebaikan. Memang diambil dulu duit kita 300. Nanti setelah itu kembalinya pasti lebih banyak. Dan mungkin kita tidak berharap itu. Pasti kembalinya lebih banyak, mungkin berbentuk kesehatan, mungkin berbentuk diselamatkan dari takdir yang ini, pasti itu. Jadi kita santai aja. Disitulah terbuka pintu rezeki. Kapan saya mengeluh, tertutup pintu rezeki. Seperti itu. Jadi tekniknya disyukuri. Kalau ada hal-hal buruk terjadi, bilang saja alhamdulillah. Itu tanda ente tawadu kepada Allah. Tapi kalau kau mengeluh, itu tanda kau tidak tawadu kepada Allah. Dan tanda tidak tawadu kepada manusia ketika diejek dan kita marah. Atau ketika dizalimi orang, apapun itu, ditipu, dizalimi atau dihinakan atau disengsarakan orang, kita marah, berarti kita tidak tawadu kepada manusia itu. Dan juga tidak tawadu kepada Allah. Tawadu kepada manusia, tawadu. Tosa marah. Karena memang kau harus hina. Kalau ingin sukses, kau harus hina. Kau harus hinakan dirimu, keluarkan kau punya ego, kau punya kesombongan, kau punya. Seperti itu ya. Nanti kita lanjut di diskusi saja. Wallahu a'lam bishawab.